Cuman ini salah satu alasan yang akhirnya buat aku untuk udah deh aku stop dulu syutingnya gitu, karena aku nggak mau kehilangan momen-momen ini. Kak Verlita total berapa lama vakum dari? Aku tuh jujur tuh lupa loh. Jadi sebenarnya nggak pernah langsung vakum jebret gitu ya. Cuman pelan-pelan tuh mulai mengurangi sampai pas endingnya di hamil anak ketiga itu aku full tidak syuting karena lagi hamil kan. Nah setelah itu keterusan karena pandemi. Nah pandemi itu aku full nggak ngambil kerjaan di luar sama sekali. Terus udah deh keterusan sampai tahun lalu baru aku syuting lagi film. Nah ini kan anak-anak udah beranjak besar nih. Iya. Nah gimana sih ngelihat perkembangan mereka di usianya sekarang gitu? Mungkin seperti apa nih? Iya. Ya buat kita tuh masa-masa perkembangan anak tuh sangat kita ini banget ya, kita ikutin banget. Kita anak tiga ini masing-masing karakternya beda. Dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga nih yang cewek gitu. Jadi beda-beda jadi buat kita setiap progres apapun itu pasti apa ya, pasti ya seru lah ngikutinnya. Apalagi kan kita berdua nih tinggal sendiri ya, maksudnya nggak ada babysitter ya. Jadi kita bisa Dibantu sama dibantu keluarga, dengan keluarga, ada dengan oma, ada mbak Mbak di Yuni, rumah. ada kadang adik aku kalau lagi datang. Jadi sebenarnya semua itu keluarga itu membantu. Nanti jadi semua membantu. Cuman ini salah satu alasan yang akhirnya buat aku untuk udah deh aku stop dulu syutingnya gitu, karena aku nggak mau kehilangan momen-momen ini. Ini sekarang juga nggak berasa kan, tiba-tiba yang gede Noah tahun ini nanti bulan Mei dia udah 13 tahun SMP. Terus yang nomor 2 Caleb nanti tahun ini 10 tahun, yang nomor 3 tahun ini 5 tahun. Jadi ya aku tidak pernah menyesali keputusan aku untuk vakum itu. Kan banyak orang yang merasa kayak harus ada yang kita korbankan. Kalau ibu itu kan gitu, begitu menikah punya anak, karirnya kita hold dulu, kita buat anak dulu. Tapi aku nggak merasa itu suatu bentuk penyesalan atau korban. Aku justru bersyukur loh dapat kesempatan itu gitu loh. Jadi ya aku seneng aja kalau sampai saat ini akhirnya aku tidak pernah melewati momen atau fase-fase di mana anak-anak aku biasa kan ada beberapa fase. Nih yang satu para remaja udah mulai beda lagi nih treatmentnya, fasenya udah beda lagi, ceritanya beda lagi gitu. Jadi ya itu semuanya kita nikmati dan emang aku suka sih berurusan dengan anak-anak itu. Kak Verlita, Mas Ivan, ini kan ngomongin anak remaja nih, biasanya mereka punya fase yang luar biasa ya gitu. Yeah. Nah, menghadapi anak-anak di usia segitu gimana tuh? Wah, kadang-kadang kita tuh apa ya, kita masih terus Mencoba untuk belajar sih. ngikutin, iya belajar. Dan kadang-kadang bertanya sama parents yang lain ya, Iya, walaupun kita suka itu sharing. ya walaupun itu nggak bisa jadi Patokan, karena setiap tapi- keluarga kan beda-beda ya. tapi kita kan biasa tahu karakter anak kita gimana, which is itu kita bisa lah ngambil pendekatannya, kita tahu lah itu karena anak sendiri kan. Ya, cuman so far si Noah itu dekat sekali sama kita. Jadi ya mungkin karena memang dari kecilnya Noah itu, anak-anakku tuh semuanya sih itu tuh asiknya lewat 2 tahun. Dan aku tuh semuanya tidak pumping, tidak menggunakan botol. Jadi ASI yang direct breastfeeding, istilahnya DBF. Jadi tuh Noah tuh sampai saat ini masih meluk-peluk. Maksudnya di umur dia yang 13 tahun ini tuh sama aku udah masih deket gitu, bondingnya luar biasa kuat sekali gitu. Dan aku tuh sama ibu-ibu sesama teman-temannya mereka itu ya, ibu-ibu parents yang lain tuh kita juga deket. Jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa komunikasinya enak ya. Itu jadi di sekolah lagi ada apa, terus anak kita ternyata mungkin lagi apa. Jadi kepantau terus. Iya, terpantau terus dan kita bisa saling sharing, tukar pikiran dan saling belajar. Jadi kita juga sama Noah tuh sekarang udah kalau bisa kita merubah pola asuhnya, sekarang udah lebih kalau bisa yang lebih kayak temen gitu ngobrolnya, supaya kalau ada apa-apa dia juga nggak sungkan mau ngomong atau cerita sama kita gitu. Nah, tadi sempat mention juga katanya nggak pakai babysitter nih Kak. Mungkin ketiga-tiganya pasti sulit nih untuk kayak beda-beda anaknya. Nah itu alasannya kenapa nggak pakai babysitter? Apakah karena ingin melihat tumbuh kembang anak secara langsung, bagaimana?
Iya, itu salah satunya. Terus karena memang aku merasa di rumah keluarga aku sangat support sih. Itu kan ada Mbak Yuni, ada asisten yang memang udah seperti keluarga sih itu. Kita benar-benar sangat terbantu dengan adanya mereka. Terus di rumah ada kadang kalau mami, omanya lagi diantar, ada mami aku. Jadi jujur kalau sendiri nggak mungkin kepegang, dan aku juga bukan tipe yang mau terlalu forsir gitu. Kalau aku rasa aku ada di batas, aku tidak sanggup atau nggak bisa, ya aku nggak akan segan untuk ngomong atau minta tolong, bahkan sama Ivan. Karena kalau nggak kita stres sendiri nanti jadi ibu, kan tetap kita harus happy jadi perempuan, jadi ibu gitu. Jadi yang penting aku prioritas ya memang anak-anak. Paling tidak gini loh, anak-anak itu nggak butuh kita ibunya itu sempurna, bisa semuanya kita lakukan sendiri. Tapi paling nggak aku pastikan tuh aku ada gitu, ada di situ, ada bukan hanya secara fisik tapi secara roh juga gue ada. Jadi hadir tuh secara kualitas dan kuantitasnya balance gitu. Jadi paling tidak kalaupun aku merasa aku nggak bisa, kayak sekarang nih si Noah nih, jujur aku juga nggak terlalu bisa kecap semua pelajaran sekolahnya. Jadi aku bisa kayaknya ibu yang ini ibu nggak ngerti, ibu kakak tanya ya sama gurunya. Jadi nggak semua juga aku harus tahu dan aku harus bisa gitu. Kadang aku juga di momen yang aku nggak bisa nih kayaknya atau harus apa, aku bilang mami aku harus syuting dan Ivan ternyata ada kerjaan, aku titip ya, jemputin anak-anak pulang sekolah. Ya ada masa-masa itu ada gitu, nggak terus yang sempurna semuanya ideal aku kerjakan sendiri, nggak juga gitu. Kita juga banyak kurangnya, tapi palingnya anak-anak tahu kita berusaha, kita sudah berusaha.